Halo, selamat pagi saudara. Pada tanggal 24 Juli mendatang, Anda sudah bisa menyaksikan film yang digadang-gadang merupakan film laga perang terbesar di tahun ini. Film Believe, Takdir, Mimpi, dan Keberanian merupakan film debut atau film pertama dari rumah produksi Bahagia Tanpa Drama. Berikut cuplikan trailernya. Mereka adalah manusia-manusia pemberani. Sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Pane salah entek. Naon balik? Seperti itulah ajaran bapakku. Kepahitan di hidupnya, ia tularkan kepadaku. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan berkelahi. Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? Ini misi one way ticket. Bukan hanya keberanian semata, tapi butuh keyakinan kuat. Nah saudara, tadi kalau kita sudah melihat trailernya, saat ini kita akan langsung ngobrol seru dengan para cast dan juga produser dan sutradaranya. Tidak main-main, kita kedatangan total 7 orang. Saya akan langsung perkenalkan yang di sana. Ada pemeran utamanya yaitu Mas Ajil Dito berperan sebagai Agus. Juga ada Kak Adinda Thomas yang berperan sebagai Evi. Mas Wafda Saifan berperan sebagai Ayah Agus atau Serka Dedi. Juga ada Mas Martino Leo yang berperan sebagai Miro. Beliau akan memerankan sebagai antagonisnya nih. Terus juga ada produsernya, ada Mbak Ai. Kita kedatangan juga 2 sutradara, ya, yang satu adalah Mas Arwin dan yang kedua adalah Mas Abi. Terima kasih sudah datang di Sapa Indonesia Pagi. Mbak Ai, aku mau mulai dulu dari Mbak Ai. Nah, ini dari film Believe sendiri sebetulnya apa sih yang bisa diharapkan oleh penonton nih sehingga tidak boleh harus ditonton gitu. Jadi film ini saya mengharapkan bahwa film ini bisa menginspirasi semua kalangan, dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja. Karena film ini bercerita tentang situasi anak dan bapak, di mana seorang anak merasa dia ada hubungan yang kurang baik, tetapi dia ingin mengetahui bapaknya melalui dengan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang prajurit. Nah, di situ banyak sekali filosofi hidup, tapi real ya, yang kita ingin kemukakan. Dan tentunya untuk industri film tanah air ini menjadi sebuah option yang baru. Karena kalau kita lihat hampir seragam ya sekarang genre, dan ini kita masuk dalam satu situasi yang menawarkan sesuatu yang berbeda gitu. Dan ini yang juga menarik nih, karena kalau dari rumah produksi Bahagia Tanpa Drama ini kan juga film pertama gitu ya, dan langsung film action gitu. Kenapa sih nggak mungkin ngambil dulu dari film yang penetrasi pasarnya lebih gampang kayak film horor, Mbak? Film horor, ini horor juga, ini horor kehidupan. Kalau yang ini horor kehidupan. Jadi kalau untuk Bahagia Tanpa Drama memang dia debut pertama, tapi kalau saya sendiri sudah beberapa kali membuat film. Ada beberapa film yang skalanya cukup besar, dan saya merasa bahwa film ini adalah film yang dibutuhkan saat ini. Karena latar belakang perang, dan kita tahu bahwa situasi global juga sekarang tidak membaik, sehingga kalau bisa ditangkap tuh message-nya bahwa apapun ya, perang itu merugikan semua pihak. Nextnya aku mau ke Mas Arwin sama Mas Abi nih. Nah ini kan kalau untuk film laga sendiri gitu ya, ini 70% disebutkan ini action gitu, tapi juga ada kisah dramanya di situ. Nah ini gimana sih bisa membuat suatu memadukan kedua elemen tersebut, dan katanya bisa bikin nangis juga nih film ini.
Betul, itu jaminan mutu. Percaya diri banget ya. Jadi memang berangkatnya waktu di calling sama Mbak Ai gitu, Bi bantuin bikin film ini gitu. Oh, kalau sebesar ini dan waktu sesingkat ini butuh bantuan, coba cari yang bisa bantuin juga gitu. Akhirnya ketemu sama Kang Arwin, dan kita belum pernah collab ya Kang Arwin ya, baru pertama kali di sini. Padahal udah malang melintang lah, sama-sama udah sering ngerjain apa gitu, baru ketemu sekarang. Ya akhirnya kita bagi kerja juga. Siapa bisa megang apa, yang walaupun pada ujung-ujungnya agak-agak kayak sistem pemadam kebakaran gitulah ya, ada api dikit, iya lu yang pademin, ada api sini lu yang pademin gitu. Cuma basically kita ternyata nyambung lah gitu. Aku lebih kayak ke actionnya, Kang Arwin emang lebih ke dramanya juga gitu. Walaupun tadi pas di awal-awal pas ketemu itu kayak Kang Arwin action ya gitu, enggak, lagi gue drama gitu. Wah, kirain action gitu kan, kalau ngeliat perawakannya gitu kan ya. Ya Kang. Ngeliat Abi juga, wah kayaknya drama ya orangnya. Oh ternyata enggak, ternyata dia action banget. Ya tapi sebetulnya sih ini kolaborasi ya. Aku berdua Abi itu kolaborasi. Terus pokoknya kita sepakat untuk bikin sebuah film yang menghibur lah. Tetap intinya itu ya. Dengan ini sebetulnya kan kisah hubungan antara bapak dan anak dengan background perang. Jadi ya segala aspek ada di situ. Nah itu makanya kita butuh kolaborasi dengan style directing aku sama style directing Abi yang beda, tapi justru itu makanya kita perlu kolaborasi sih. Untuk Ajil sendiri nih, sebagai seorang Gen Z gitu ya, ini persiapannya gimana sih untuk membuat film laga sejarah gitu? Ya untuk persiapannya sih sebenarnya yang paling harus dipersiapkan ya behavior menjadi seorang prajurit itu ya, Bu ya, untuk kita gimana caranya megang senjata, sikapnya kalau ketemu yang pangkatnya lebih tinggi atau ngobrol sama yang anggota-anggota kita gitu kan yang di bawah. Terus gimana caranya biar nggak terlihat kaku megang senjata. Terus penyesuaian lagi biasanya sama sama Bang Wafda tuh emang udah kenal, tapi kan nganggapnya kan abang. Kali ini kan nganggapnya bapak. Itu agak sulit kan sebenarnya kan. Untuk memandang Bang Wafda sebagai seorang bapak tuh, walaupun secara gap umur memang jauh. Gimana? Ada keberatan. Walaupun secara gap umur kan nggak beda jauh, secara gap umur manggilnya tapi bapak gitu. Dan emang ya seru sih sebenarnya main sama bertemu dengan para cast dan produser serta director yang luar biasa ini, bikin aku tuh makin bersyukur terus berada di dunia perfilman. Dan katanya kan actionnya banyak nih, sampai pernah cedera 2 kali, bener nggak tuh Jil? Alhamdulillah bener. Gimana tuh ceritanya? Cederanya, tapi ini cederanya karena aku sendiri ya, karena kekeliruanku sendiri, karena aku yang salah, nggak pemanasan dulu gitu ya. Alhasil di bagian tulang pinggang sini ya, bagian sini deh, itu cedera dan agak sulit untuk berjalan, serta sulit untuk adegan fighting. Tapi ya balik lagi karena langsung di obatin, langsung visio juga setiap hari, terus dipakein ice bath juga. Akhirnya ya pelan-pelan sambil sering berjalannya waktu sembuh, alhamdulillah. Nah untuk Mas Wafda nih sebagai seorang ayahnya tadi, nah untuk pendalaman penjiwaannya itu seperti apa sih untuk proses sebelum syuting itu? Kebetulan sekarang aku juga seorang ayah, itu artinya rasa itu cukup dekat. Cuma paling yang bisa aku ambil supaya organik gitu ya. Artinya kayak misalnya aku syuting, aku tinggal keluarga di rumah kayak seminggu 10 hari misalnya gitu. Rasa itu yang aku bawa, kangennya, rindunya. Tapi kalau Serka Dedi kan dia tidak mengungkapkan karakternya gitu. Kalau Wafda ya I miss you apa misalnya gitu kan. Nah rasa-rasa itu sih yang aku pakai gitu. Nah kalau untuk Kak Dinda nih, berperan sebagai istri Agus gitu ya, pasangan dari anggota TNI, itu ada nggak sih persiapan khusus atau mungkin hal-hal yang dipelajari dari film ini mungkin? Ada banget hal yang dipelajari dari film ini. Sebenarnya banyak momen-momen yang belum pernah aku alami juga di hidup aku, tapi dengan menjalankan karakter Ibu Evi ini aku jadi tahu kayak ada layer perasaan perempuan yang ternyata sedalam ini gitu. Intinya adalah kalau bisa kalimat singkatnya adalah
karakter Ibu Evi ini tuh justru malah ngajarin tentang berharganya percaya pada pasangan. Dia kan percaya banget sama pasangan dan jadi lebih menghargai proses-proses di dalam hubungan sih, karena harus percaya. Nah ini juga nih pertanyaan sama untuk Mas Leo gitu ya. Apa sih yang membuat yakin gitu untuk ngambil peran di film ini, apalagi sebagai seorang antagonis gitu? Karena mungkin dikasih lihatnya bahwa Miro ini nggak sepenuhnya antagonis, dia juga mempercayai hal-hal yang menurut dia benar. Tapi ya itulah yang kita coba tunjukin, bahwa dampak dari apa yang sama-sama kita perjuangkan itu merugikan buat kedua belah pihak gitu. Mungkin ya kayak contoh, mungkin kalau misalnya dari sisi perempuannya Evi gitu, dan dari sisi Agusnya, karakter Agus berjuang di luar sana, melawan musuh atau bla 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 bla. Nah, sementara di rumah perempuan itu sendiri juga berjuang. Perjuangannya perempuan tuh apa? Ya menunggu suaminya pulang, setia, memberi kabar. Itu kan perjuangan yang waktu yang seharusnya dia bisa nikmati bersama suaminya gitu. Nah, itu dia korbankan supaya suaminya bisa ngelakuin tugas dengan baik. Itu juga bentuk perjuangan loh. Jadi sebenarnya tuh setiap masing-masing karakter di sini punya perjuangan dan punya sesuatu yang mereka pegang yang menurut mereka benar, kebenaran. Masing-masing karakter ini punya kebenaran yang sebenarnya benar menurut masing-masing. Dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dari sudut pandang yang berbeda. Tapi film Believe ini juga ngasih lihat dampak dari belief-nya masing-masing itu. I see. Gitu. Dan mungkin boleh dijelasin sendiri mungkin untuk pemeran utamanya. Ini karakternya apa sih? Kita boleh dikasih sedikit rahasia sedikit gitu. Apa ya yang bisa di-spill sedikit adalah bahwa hubungan antara Agus dengan Serka Dedi ini bukan ayah dan anak yang hangat, yang memang yang kayak bapak gitu, Agus gitu, nggak gitu, tapi memang ya saling nunjukin rasa sayang tuh, tapi emang caranya dingin aja dua-duanya gitu. Karena dua-dua, nggak tahu ya, menurutku pribadi ya, dua laki-laki yang emang cuman berdua doang hidupnya dari udah setelah sekian lama, ya mereka nggak mungkin, dan apalagi nggak ada sosok perempuannya juga kan di hidupnya mereka berdua gitu kan. Akhirnya tumbuh jadi berduanya sama-sama kaku gitu. Terus sampai ada fase di mana kadang Agus tuh nggak ngerti sebenarnya apa sih yang lagi dihadapin sama bapaknya ini, kenapa segininya banget gitu. Nah akhirnya yang dia lakuin bukan dia tanya ke bapaknya, atau bukan dia ngobrol, tapi dia ikut ngelakuin apa yang bapaknya lakuin, yaitu menjadi seorang prajurit. Nah disitulah baru dengan cara itu baru dia bisa ngerti, oh ternyata bapak tuh begini, ternyata yang dirasain bapak tuh ABCD-nya tuh kira-kira seperti itu. Secara bentuk karakter mungkin nggak beda jauh antara Agus dengan sang bapak gitu, sama-sama keras, yang emang berpegang teguh sama keyakinannya sendiri gitu. Baik, berarti ada karakter development di situ ya? Iya, ada karakter development. Baik, nah kita akan bicara saudara lebih jauh lagi dengan para cast film Believe, tapi kita akan jeda sebentar, saat lagi hanya di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan. Nah tadi kalau saya sudah banyak tanya-tanya ke para kru dari film Believe, sekarang yang akan menanyakan pertanyaan adalah teman-teman online. Nah dari begitu banyak pertanyaan, kita sudah mengkurasi 3 pertanyaan, nanti akan dibacakan oleh Kak Dinda. Pertanyaan pertama, apakah film Believe, Takdir, Mimpi, dan Keberanian melibatkan bantuan teknis dari TNI? Silakan, mungkin Mbak Ayi. Langsung Bu, yang mau jawab. Ya, betul. Begitu ya jawabnya. Betul. Dan kenapa? Betul. Apa aja nih yang disupport? Kenapa yang disupport? Apa aja yang disupport?
Yang disupport banyak, ada persenjataan, kostum, sama pemainnya, ekstrasnya. Ya, jadi banyak ekstras yang kita ajak juga akhirnya di satu tempat. Misalnya ada perang gitu, emang butuh banyak ekstras dan kita nggak ada waktu untuk melatih ekstras biasa gerakan-gerakan militer, ya kita minta bantuan dari mereka gitu. Yang makein kita baju aja itu Kopassus Gultor. Oke. Jadi Apakah dia Gultor itu mereka yang diterjunin langsung ke sarang musuh. Jadi, supaya lebih real lah ya. Iya. Bahkan kalau aku dengar sampai senjata-senjatanya juga asli dan memang dicari yang di zaman itu ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, betul. Karena memang autentifikasi itu nggak gampang. Ya. Tapi pelurunya hampa. Ya, peluru hampa. Ya. Ledakannya betul. Ledakannya bener. Ledakannya banyak sekali. Dan itu under supervisi mereka juga ya. Baik, kita boleh ke pertanyaan kedua? Suami. Ya, istri. Apakah film Believe, Takdir, Mimpi, dan Keberanian bikin kapok main film action? Nah, ini boleh nih untuk para cast-nya. Silakan dijawab. Tidak. Mungkin abis ini nggak mau lagi main film action, kapok? Itu antagonis coba ditanya antagonis. Seru. Nggak pernah kapok main film action. Pengalamannya yang paling bikin seru apa nih? Dihujanin selama 3 hari 3 malam. Itu seru banget sih. Itu lokasi syutingnya di mana sih kalau boleh tahu? Jawa Barat. Iya. Ada berapa lokasi sih? Berapa? 8 kota di 8 titik dari 4 kota ya. 10 Pangandaran, Garut, 10 titik dari ada dari 6 kota. 6 kota. Itu pindah-pindah bisa ngabisin waktunya berapa lama tuh prosesnya? Oh, kita sih gercep ya. Nggak berasa ini kok nggak ada waktu yang terbuang dengan percuma sebetulnya. Karena itu kan dari Pangandaran, kemudian ke Garut, kemudian ke Bandung, ke Cimahi, ke Situ Lembang, kemudian ke Batu Jajar, terus ke Jakarta. Ke Jakarta juga. Jadi tadi mana Pangandaran, Garut, Bandung, Cimahi, Situ Lembang, kemudian Batu Jajar, Jakarta. Dan itu memang menyesuaikan dari sejarah itu gitu ya? Dari cerita ya, dari cerita. Sebetulnya kan membuatnya juga kita situasi yang ada di zaman itu kita create. Kita membangun ada satu kota, jadi ibu kota itu di depan kantor gubernuran Dili itu pada saat ada penerjunan itu kita bangun di situ, di Bandung. Kemudian juga ada 2 desa, kita bangun satu di Pangandaran, yang satu lagi dibangun di Garut. Jadi kita sudah membangun 3 kota. Wow. Ya. Kalau untuk mungkin koreonya sendiri untuk itu gimana tuh? Oh, kita punya stunt coordinator, Abah Dinar namanya. Karena persiapan yang padat, masing-masing tangannya udah penuh, jadi Abah membantu membuat koreonya juga. Habis itu baru kita bikin video board bareng-bareng. Nah dari situ baru kita rapihin. Tapi kita berangkat itu nggak ngarang, kita udah kebayang setnya kayak apa, mau ditabrakinnya kemana, dijatuhinnya kemana, itu udah lengkap semua. Tinggal udah nyampe lihat video board, ini yang kita bikin, shotnya kita ambil selengkap mungkin gitu. Adalah satu hari yang rada sore gitu ngejar matahari, jadi kita harus mangkas. Cuma overall kita dapat yang kita mau lah. Kalau untuk Agil sendiri, Jil, ini butuh berapa lama nih untuk bisa mendalami gitu ya, dan juga dengan koreonya itu belajarnya berapa lama, workshopnya berapa lama? Kita total ada berapa lama sih Bang semuanya? Kamu prepare itu cuma 45 hari sih. Iya 45 hari semua. Cuma 1,5 bulan doang? 1,5 bulan itu untuk semuanya udah reading, udah latihan koreo, latihan sikap dari prajurit juga, terus latihan nembak dan mengecilkan badan tentu. Berarti memang effortnya tinggi sekali ya untuk film ini. Jadi dia selama sebulan turun 13 kilo. Oke. Hebat banget sih. Luar biasa. 13. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Oke. Apakah film Believe, Takdir, Mimpi, dan Keberanian based on true story? Ya. Oh, ini inspired by true event. Jadi memang kita mengambil dari potongan yang ada di buku Believe. Oke. Di-create lagi, tentunya diadaptasi dan dibuat skenarionya. Salah satu penulisnya adalah Abi ya. Dari situ prosesnya selama sebulan, paralel kita lakukan persiapan.
tentu saja ada bumbu-bumbu lah ya, karena ini balik lagi ini adalah entertainment. Yeah. Tapi tetap bisa dilihat sebagai potongan sejarah yang harus diingat. Jadi tidak hanya sebuah tontonan saja, tapi juga ada value sejarah di situ yang bisa dipelajari ya. Iya. Makanya harus menonton. Benar banget. Siap. Nah, aku pengen minta nih, mungkin singkat aja dari semua yang ada di sini, alasan kenapa nih harus menonton film Believe? Silakan mungkin. Kalau menurut saya sih, ini kita syutingnya kan seru banget ya. Kita syutingnya seru walaupun berat tapi seru. Terus syuting sehat, happy. Nah itu akan kelihatan di layar sebetulnya hasilnya. Kalau kita syutingnya seneng, pasti hasilnya bagus. Jadi rugi sih kalau nggak nonton. Next, boleh ditambah? Kenapa semua harus nonton film ini? Sebenarnya nggak harus. Cuma kalau nggak nonton, kalian akan melewatkan film yang seru, ledakannya banyak, tembak-tembakannya banyak, actionnya kita buat dengan luar biasa, dan dramanya juga ini based on teman-teman FGD yang udah ngomong. Dramanya juga luar biasa menyentuh, apalagi ini ibaratnya tentang tentara dan tentang hubungan ayah dan anak. Itu yang akan kalian lewatkan kalau tidak menonton, makanya mending nonton. Dari Mbak Ai? Ya datang ya berbondong-bondong nanti mulai dari 24 Juli 2025. Karena seperti yang Abi dan Arwin katakan, ini adalah karya kami yang sangat jujur. Jadi kami ingin menyampaikan beranilah untuk believe. Bahwa kalian mempunyai nasib, kalian mempunyai takdir, kalian mempunyai mimpi, beranilah untuk mengubah, misalnya itu belum terjadi sesuatu yang baik terhadap kalian, kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan menyerah, di situ intinya. Iya. Kalau mungkin untuk trio bromance ini, bromance silakan. Harus nonton lah film Believe. Ini salah satu karya core memoriku. Oh iya, dan satu lagi kita mendapatkan penghargaan kemarin dari Montreal International Film Festival untuk penyutradaraan. Jadi kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng sih sebetulnya, karena kita dengan gembira sekali mengerjakannya. Dan kita tahu bahwa ini adalah film ini adalah film yang sangat berbeda. Kalau orang yang udah nonton, mereka tidak bisa mendefinisikan ini apaan ya. Pas dilihat, ini sih memang beda. Itu selalu yang saya dapatkan dari situ, bukan karena film saya ya. Jadi karena memang ini sesuatu yang berbeda ya. Iya. Kan kita membuatnya sudah melalui riset film-film sebelumnya. Jadi resipi yang sekarang ini adalah menurut saya cukup optimal dan terbaik lah sampai saat ini yang bisa kami sampaikan. Silakan Mas Wafda, Mas Leo. Karena tidak hanya menghibur, tapi film ini juga banyak makna dan kita mengerjakannya dengan setulus hati. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menikmati film ini. Itu aja. Believe, kalau misalnya kita kenapa harus nonton, it's a fun movie to watch and it spreads a message of hope sih kalau sangat dalam, message of hope. Oke, terima kasih banyak semuanya atas waktunya. Baik, kita tepuk tangan. Terima kasih, dan saudara tentu jangan lupa untuk menonton film Believe yang akan tayang pada tanggal 24 Juli. Ingat, 24 Juli hanya di bioskop kesayangan Anda. Jangan kemana-mana saudara, kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Dah.